Pada nak pesena dia sabar sampai setengah bulan atau sebulan. Coba buktikan. Apa yang terjadi? Elang dia ini. Elang dia. Beli abudu elang dia ini. Lenyambi pesena berpemiliar dah. Janji sebulan sebulan elang dia ini. Itu melampat. Ada satu pernyataan menarik dari salah seorang tabi'in. Orang yang hidup setelah sahabat. Jadi sahabat itu hidup di masa Nabi, kalau tabi'in itu hidup di masa sahabat. Beliau bernama Ibrahim An-Nakhai. Beliau menyatakan bahwa muallimus sibyan, orang yang mengajarkan kebaikan, apalagi Al-Quran kepada anak-anak kecil. Ustadz Farid nih. Mungkin kalau Ustadz Farid. Saya ini kasih mabada. Tastaghfiru lahul malaikatu fis sama. Tastaghfiru lahul malaikatu fis samawati. Beliau ini yang ikhlas mengajarkan kebaikan, apalagi Al-Quran kepada anak kecil, dimintakan ampun kepada Allah oleh para malaikat yang ada di langit. Amin. Allah luar biasa. Sebagai ganti gaji yang tidak pernah ada. Waddawabu fil ardi, dan dimintakan ampun kepada Allah oleh binatang-binatang yang melata di atas bumi. Jadi seluruh binatang apapun saja yang melata di atas bumi, agelejer di bumi ini, ingin letak onar, ingin ajam, semua memintakan ampun kepada Allah untuk beliau. Allah, sampean jangan iri. Karena sampean tidak peduli. Jadi yang harus peduli adalah ayam-ayam. Binatang-binatang ternak yang peduli. Karena wali santri sudah tidak peduli. Jadi harus dihandle oleh sapi, kambing, ayam, semut. Dihandle oleh mereka. Kenapa? Karena wali santrinya sudah tidak peduli. Jadi sampean tidak usah, kok tidak enak ini pidato ini. Tidak usah main tidak enak. Karena memang ini real nyata di lapangan. Gitu. Wattuyuru fil hawa. Wow. Dan semua burung yang ada di angkasa ini. Burung apa saja? Benih burung Madura. Burung Madura gagal berarti. Ini burung. Ya burung. Apalagi persis seperti nyanyian anak-anak TK, burung kakak Tuhan. Mendoakan beliau. Semua burung yang ada. Burung semua yang ada ini. Terutama di daerah Tegalrejo. Tegalharjo. Di daerah Tegalharjo ini sudah mepet-mepet ada hutan, dan yang di situ yang jelas banyak burungnya. Itu semua memintakan ampun kepada beliau. Allah, alhamdulillah. Ada lagi. Alhamdulillah. Perhatian beliau. Kenapa? Karena sudah dimintakan ampun oleh para burung. Ada lagi. Wal hitanu fil bihar, dan dimintakan ampun oleh al-hitan, semua ikan-ikan laut fil bihar yang ada di lautan, samudra yang ada di mana-mana, di situ ada ikannya, memintakan ampun kepada muallimus sibyan. Di mana jenengan dapat keterangan ini, Yai? Saya mendapatkan dari kitab namanya Bustanul Arifin, yang mengarang itu Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarqandi, juz 1 halaman 416. Jadi biar tahu dan paham bahwa ini bukan omon-omon. Kata Pak Prabowo, bukan omon-omon. Bukan hanya omong kosong, tapi memang ada dalil. Dan dalilnya memang ada kitabnya. Dan saya tidak ngarang. Berarti, sekali lagi, berarti beliau sebagai pengajar kebaikan, pengajar Al-Quran kepada anak-anak yang masih kecil, berarti semua yang ada di alam ini berpihak kepada beliau. Satu contoh, mohon maaf Pak, mohon maaf. Ini bukan hanya ilmu cocok logi. Apa cocok logi? Dicocok-cocokkan, dipas-paskan. Apa dia? Mabuk lu. Salah ada Pak Kak. Tes.
Tak nyaman. Satu bukti bahwa Son saja tidak berpihak ke saya. Karena saya tidak mengajarkan kebaikan pada anak-anak. Tapi saya justru mengajarkan kepada yang tua-tua. Son saja tidak cocok. Tapi beliau ketika sambutan enak mulai tadi. Masya Allah. Jadi itu satu contoh bahwa semua cocok kepada beliau. Tadi saya waktu duduk, ada kabar begini. Biasanya hujan loh Yai sini. Tapi sekarang tidak hujan. Apa masih kurang bukti? Apa masih kurang bukti? Bahwa ternyata alam bersahabat kepada beliau. Oh, tidak usah sampean mendatangkan pawang hujan. Tidak usah. Tidak usah pawang-pawang. Berarti beliau ini secara otomatis sudah pawang. Kenapa? Yang mendoakan seluruh apa yang ada di bumi dan di langit loh. Malaikat yang mendoakan. Allah. Sedangkan malaikat wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu tidak pernah tidur. Malaikat itu tidak pernah makan dan tidak pernah minum, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Jadi lucu dulu ada yang mengaku keturunan malaikat Jibril. Lucu itu. Itu rotok miring gitu. Jadi orangnya itu gila itu. Ngaku keturunan malaikat Jibril. Kapan malaikat Jibril itu pernah kawin? Betul? Lengkap. Indonesia itu lengkap. Cuma orang satu, tidak ada yang berani ngaku Tuhan. Kalau ngaku keturunan malaikat Jibril, ada. Yang mengaku jadi nabi, banyak. Nabi. Barusan ini ada di daerah Jawa, di mana Jawa? Jawa Tengah apa begitu? Yang mengaku bahwa ada satu kerajaan yang menjadi imam bukan seluruh negara kata. Helap ongkuring Indonesia. Wes, sudah tidak mau bahas itu saya. Jadi Muallimus Sibyan itu luar biasa. Oleh karena itu tidak berlebihan manakala Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan innallaha la yuridul adzaba bi ahlil ardi. Sesungguhnya Allah itu bila mana berkehendak akan menurunkan musibah dari langit ke bumi. Fa idza sami'a ta'milimal muallimis sibyan al-hikmah. Tapi bila mana ketika Allah mau menurunkan musibah dari atas langit ke bumi, tahu-tahu Allah masih mendengar. Ada orang yang telaten mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kecil. Sarafa dzalika anhum, pada waktu itu Allah menggagalkan, mengurungkan niatnya untuk menurunkan musibah. Allah. Jadi desa di sini siapa penyelamatnya? Adalah guru-guru ngaji yang ada. Tepuk tangan untuk guru ngaji. Tapi, ya ada tapinya ini. Naas yang sangat kita prihatin, yang memprihatinkan itu apa? Beliau sudah sangat berjasa. Satu, sampai tadi ada keterangan musibah saja gagal karena ada orang yang telaten mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil. Satu. Yang kedua, dan ternyata beliau ini dimintakan ampun oleh seluruh makhluk baik yang ada di langit maupun di bumi, bersahabat dengan beliau. Tapi yang memprihatinkan, malaikat saja bersahabat, seluruh binatang saja bersahabat, peduli sama beliau. Kenapa? Karena ini adalah yang menjadi tempat ini selamat gara-gara pengajar Al-Quran. Tapi pertanyaannya adalah mengapa wali santri kok tidak peduli? Berarti wali santri itu adalah golongan lain. Ini apa makhluk halus? Atau semi halus? Atau kasar apa semi kasar? Helap. Alhamdulillah. Jelas, lugas, tangkas, helap. Ikan yang ada di lautan itu berarti kasat mata. Dan banyaknya itu luar biasa. Bahkan ini ikan yang ada di lautan itu unik loh. Ikan yang ada di lautan itu tubuhnya tidak asin ketika dia berada hidup di air yang asin. Tapi ketika keluar dari laut ternyata dia asin. Itu unik. Hidup di air yang tidak pernah najis.
Apa? Laut. Laut itu air yang tidak pernah najis. Huwa tohuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Jadi yang disebut dengan air lautan itu halal bangkainya. Yang hidup di situ bangkai. Karena banyak yang tidak usah disembelih kan. Bangkai mati. Itu kan bangkai, halal. Tidak usah disembelih, makan. Oleh karena itu kalau kita datang ke negeri atau daerah yang di situ adalah minoritas Islam, mayoritas di luar Islam, maka ketika kita datang ke rumah makan paling aman minta ikan laut. Hillu maitatuhu. Kalau daging, walaupun tertulis warung halal, warung Islam, tapi di situ minoritas. Khawatir yang menyembelih tidak baca basmalah atau apa. Kan khawatir kan? Lah paling aman apa? Alhamdulillah. Paling aman. Terutama kata anak santri, akal tus sama kata hatta roksaha. Saya makan ikan laut sampai kepala-kepalanya. Apa? Kendui. Benih kuni tok kroto, kotak, kendui, nyaman, gerua halal, halal. Maka bila mana ada orang yang begitu sabar menghadapi semua keadaan, itu disebut hatinya bagaikan bahtera nyegoro. Orang Roma ingat tasik. Kenapa? Karena lautan walaupun itu dibuat najis, ada orang berusaha untuk membuat air laut itu najis. Satu contoh, dibuang bangkai, dikencingi, tidak pernah ada yang namanya lautan najis dari saking dalamnya dan dari saking luasnya. Oke, wis kita lanjut. Mengapa? Nah, sejatilah mengapa rela. Tina, bahas wali murid torot helap perwa. Mengapa? Orang yang mengajarkan kebaikan itu kepada anak itu kenapa kok mendapat perhatian khusus? Karena rata-rata para ustadzah, asatid, ustadzat, bukan asatidah. Bodoh orang ngocak asatidah, salah itu sama. Jadi yang betul asatid, ustadzat. Jadi asatid, ustadzat, ustadz laki dan ustadz bini. Begitu. Yang mengajarkan kebaikan itu rata-rata pasti akan mencakup kepada 4 hal. Kira-kira apa 4 hal itu? I'lam anna taharata laha arba'u maratib. Ketahuilah, penyucian diri itu di orang manusia itu bisa suci, bisa baik, itu ada 4 tingkatan. Ini rata-rata diajarkan oleh guru. 4 tingkatan. Al-ula, adapun tingkatan yang pertama, tathhirudz zahiri minal ahdath wal ajnas wal anjas wal fudalat. Menyucikan tubuh dari hadas kecil dan besar, menyucikan tubuh dari najis-najis, menyucikan tubuh dari hal-hal yang lebih dan itu membuat dia najis. Angkep ambian male tak najis betul. Ya jarin ben guru. Suci dari hadas kecil dan besar. Niki ajarin ben guru nika. Bahkan gulaban sampian nih keseoning lambak betal wudhu benih dari pesantren, dari guru ngaji, betul? Sehingga bahkan gulaban sampian menikah diajarkan bagaimana cara sholat bukan di pesantren, tapi di musola. Pesantren itu hanya melanjutkan. Itu harus jujur kita. Pesantren itu pelanjut. Bukan perintis. Ini perintis. Pesantren itu penerus. Paham ya? Jadi kalau ada pondasi, siapa pondasinya? Guru ngaji. Guru ngaji. Dan beliau sendiri yang mengenalkan kita kepada Allah. Siapa Allah itu? Bagaimana sifat-sifat wajib Allah? Bagaimana sifat-sifat yang mustahil bagi Allah? Maka pujian-pujian itu seringkali dibaca di musola kalau dulu. Wujud kidam baqa muha. Nah, ini alumni musola ini. Qiyamuhu
binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat. Terus sama qadiran hayyan sami'an mutakan. Inilah saudara-saudara alumni musola. Alumni musola. Kalau di pondok sudah tidak begini. Apa di pondok itu? Ja'a rajulun, ja'a fi'il madi, dayyaruwala. Rajul. Begitu sudah. Ra'aitu Zaidan, gitu. Mana yang fa'il, mana yang maf'ul. Terus itu dibaca rofa apa dibaca nasab. Pondok itu sudah. Oh, tapi bedanya guru dulu dan sekarang itu sangat beda. Kalau dulu mendidik bukan hanya mengajarkan. Dengan cara apa? Kalau salah dipukul. Biasa kalau dulu. Sekarang dituntut. Oke, Pak? Dituntut. Visum. Divisum. Jelas ini ada pukulan. Dilaporkan. Masuk mondok sampean. Mondok lagi. Di mana? Ya. Di kepolisian. Mondok lagi. Sehingga dengan adanya aturan-aturan yang seperti ini, maka jangan salahkan bila mana anak-anak kita sekarang ini kehidupannya sudah semakin tidak karuan. Akhlak sudah semakin tidak ada. Dulu orang pinter itu jarang, tapi orang benar itu banyak. Sekarang orang pinter itu banyak, tapi orang yang benar sedikit. Ada apa ini? Ya ada itu tadi. Bukan karena hantu. Ya ada itu tadi. Apalagi Pak, Bu, sekarang dengan adanya media sosial, ada telepon namanya telepon pintar, smartphone. Teleponnya yang pintar, pemakai teleponnya akhirnya otaknya tidak ada. Betul? Otaknya tidak ada karena semua sudah dimudahkan. Ada sekarang teknologi namanya AI. Betul? Coba buatkan gambar, seret, terbuat sudah. Coba buatkan film sekilas tentang ini, seret, keluar sudah. Coba buatkan tentang materi begini, seret, keluar sudah. Jadi teleponnya yang cerdas, pemakainya bodoh. Sehingga sekarang di Eropa sana, bukan di sini, di Eropa sana, bukan di Indonesia, yang memproduk telepon pintar itu sudah semakin sadar. Kembali lagi kurikulum di pendidikan-pendidikan, kurikulumnya sudah tidak pakai teknologi seperti ini, harus menulis kembali. Mengapa? Karena dengan menulis berarti dia menghafal. Kalau tidak percaya sampean, coba sekarang diadu bagaimana matematikanya orang sepuh dengan anak sekarang, coba. Perkalian itu kalau bapak-bapak yang sudah sepuh, ibu-ibu hafal itu. Dari perkalian 1 sampai 10 hafal. Pembagian hafal. Sekarang bukan hafal, pinter. Pinter apa? Cari kalkulator. Nah ini loh sekarang. Jadi semakin cerdas otaknya, semakin dihilangkan otaknya. Oleh siapa? Oleh HP. Dulu siapa lingkungan anak itu? Keluarga. Siapa lingkungan anak itu? Orang tua. Sekarang siapa lingkungan anak? HP. Kalau dulu ketika HP masih tidak ada, semua anak-anak kita itu dengan kita diajarkan bagaimana harus bergerak, datang ke rumah paman, jalan kaki, ke sawah, jalan kaki. Sekarang alhamdulillah Pak sepeda motor. Pun lambak karbohidrat daripada bedegi ya karbohidrat beda. Nasi ro bedegi ya saja pun ustad gelak saja pun Pak tinggi kakan tekos ruak. Bedegi ya lambat. Tapi mengapa sekarang jangan terlalu banyak makan karbo lo ya, jangan terlalu banyak makan karbo. Kenapa? Bukan karbohidratnya yang salah, orangnya tidak pernah gerak. Pun lambak jo aku limonon. Sentar kasabo sing arek makin gak mah. Betul. Bahkan sekarang otak kita itu dibuat, kita itu ingin meniru orang tapi tidak tahu tentang perjuangannya orang. Katakanlah orang desa sini ada orang
sukses. Pak Haji ini sukses, Pak Haji ini sukses, Pak Haji ini sukses. Itu yang dilihat suksesnya saat ini, tapi tidak pernah dia tahu bagaimana perjuangannya dia sukses. Berdering sakte si etero sakte nah, tapan na tanero. Ipa congo-coreng jadi. Oh, Pak Yai itu sakti, bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Iya tak? Iya bisa begini, bisa begini. Setero sakti, tak apa nanti setero. Ipa congo coreng jadi. Arya ban monitor peseda iya. Ari deki abudu telopolo. Ada apa enggak? Terima kasih. Pada nak pesena dia sabar sampai setengah bulan atau sebulan, coba buktikan apa yang terjadi. Lang giain, lang giain, beli abudu lang giain, lenyap di pesena berapa miliar kan? Janji sebulan ke sebulan, lang giain, letak itu mau lampat. Wal qasdal qasda tablugu, santai-santai pasti sampai. Pasti sampai, jaru kapuro. Coba mengen. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak salah. Semua makanan kita itu rata-rata terburu-buru. Belum masak disuntik masak. Betul? Sip, tekur ya. Belum masanya disembelih karena disuntik akhirnya bisa disembelih. Ayam-ayam Run. Betul? Iya itu sudah ayam. Ayam kampung itu sampai tahunan mau disembelih. Mau bertelur itu sampai sekian bulan. Sekarang dengan cara begitu diobat tahu-tahu keluar sekian bulan keluar. Jadi semua terburu-buru. Akhirnya semua terburu-buru. Metode cepat terburu-buru. Ada akselerasi. Kurikulum akselerasi, percepatan. Akhirnya umur juga cepat loh, Pak. Umur cepat loh sekarang. 40 meninggal dunia, 50 meninggal dunia. Kenapa? Karena memang musimnya adalah musim cepat. Jadi semuanya akselerasi, semuanya percepatan, pendidikannya akselerasi, rezekinya mau akselerasi, matinya juga akselerasi. Masuk. Masuk ngeronyona akselerasi. Sekemi tahun akselerasi. Ya Allah, wong kita sholat itu sering laporan ini. Lutut kita itu sering curhat kalau kita sholat. Krotok, krak. Gitu, krotok. Krotok, krak. Wah. Wah, bisa bunyi krotok. Yakin bener jin. Krotok. Coba, sekarang itu. Ki umur ki ngode kok letok krotokan krak nggih. Njara keng Yanur iki kana tak wis marene kulur kon kok marene. Wah make tukang anu nesono kok repot ki tok krotokan kok njang krotok mak krotokan. Siap, masa kok mentiku ngucap guleg-guleg. Krotok. Allah Yo coba sepo Ki hadir loh, masih hadir bisa mengikuti acara. Ya Allah, coba tanyakan pada beliau umur berapa beliau. Kenapa? Karena beliau itu santai. Coba tanyakan prinsip hidup beliau. Apa yang sudah tidak didapat sudah jangan dipikir. Tanyakan sama beliau. Tanya lagi ke sepo. Loh Pak, sampean kok Pak, jenengan kok sehat Pak. Jenengan itu kok enak Pak, santai. Ya buat apa enggak santai? Nah, apa yang tidak kami dapat ya sudah itu bukan bagian saya. Loh, sekarang kan tidak. Apa yang tidak kita dapat harus didapat. Dipaksa, akhirnya di luar kemampuan. Setiap yang di luar kemampuan pasti ada risiko untuk tubuh kita. Terutama pikiran kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebentar,
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata dia tidak mensyukuri nikmat yang ada pada dirinya, tapi selalu dia melihat kepada rizki yang ada di tetangganya. Ketika melihat rizki yang ada di tetangganya, maka dia kena penyakit yang baru. Apa? Suudzon, suudzon, suudzon. Suudzon, suudzon, suudzon. Salah prasangka. Prasangkanya itu praduganya jelek. Aracer. Buduk pesing. Aracer. Andi guru. Aro asapuk biru. Dituyul. Macam-macam praduganya salah. Kenapa? Karena dia sering melihat rezeki orang, tidak pernah mensyukuri nikmat sendiri. Ada apa enggak? Alhamdulillah. Sip. Senang gue mendengar. Makai salah jujur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal benih bahasaan. Mohon bahasaan kan jujur. Biasa tak bahasaan tak jujur. Ternyata tetap jujur. Alhamdulillah. Wasani ya. Adapun apa sih penyucian yang kedua itu pasti diajarkan oleh guru. Apa? Tathhirul jawarih minadz dzunub wal asam. Tubuh itu supaya suci dari dosa. Diajarkan. Caranya bagaimana? Dulu dulu itu ada pesantren, ada pondok pesantren. Kalau andaikan diistilahkan. Pesantren itu semi diasramakan. Contohnya bermalam di musola. Itu pesantren. Tetimbian nak melambokkan kita kan nginep kan? Nginep di musola. Itu namanya pesantren, semi asrama. Kenapa semi asrama? Karena masih pulang ke rumah. Tapi ada pondok pesantren, itu ada asramanya. Ada asramanya, bermalam di situ, hidup di situ dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Syawal masuk, terus kemudian Rabiul Awal mulut pulang. 10 hari kembali lagi. Sya'ban pulang lagi dan lain sebagainya. Nah, Kak Dinto para Rabu diajarkan bagaimana dipantau oleh ustadz di sini. Santri putra, santri putri tidak boleh kumpul. Santri putri bermalam di sana, santri putra bermalam di sini. Dengan macam-macam kegiatan lemalam saya kelakok bal-balan, pura-pura tebuk. Ya ini tak pakai cetedung. Bodoh selesai amain bal, main ngik-rengian. Lentero sapu lidi dibakar, terus kemudian dimatikan dengan ludah, terus dipotong, masukkan ke kaki. Di kuku anak yang sedang tidur. Terus sholat Pak. Kejok satu. Sebentar. Mereka itu semua bahagia padahal dia menderita. Itu senang itu. Itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Loh, Ustadz sampean kok tahu? Karena pelakunya saya tuh. Jujur. Mungkin benih pasaan. Jujur, pelakunya saya dulu. Pagi hari sudah mengisi jeding. Itu yang ngisi santri. Dulu masih tidak ada mesin air, tidak ada sanyo, tidak ada apa-apa. Itu setelah itu ngaji lagi Quran. Setelah ngaji lagi baru pulang, baru masuk SD. Dulu begitu. Sekarang alhamdulillah. Berhenti masuk tidak jelas. Masuk juga tidak jelas, tidak ada yang mengantarkan. Itu anak siapa? Apa anak yatim atau semi yatim? Sama seperti tadi. Ini makhluk kasar apa makhluk halus? Tahu-tahu datang. Ustadz Farid bilang, lah anak siapa pun. Anak siapa pun. Tahu-tahu innalillah, tahu-tahu katanya sudah berhenti. Kemana nak itu? Mondok Ustadz. Tidak pamit, tidak apa-apa. Jadi Ustadz Farid wujuduhu ka'adamihi. Ada tapi dia dianggap tidak ada. Ya karena tadi semua berpihak jadi dianggap makhluk halus. Datang Pak Kawali murid papa anda kayak oke. Setelah mondok berapa tahun, alumninya tuh loh tidak pernah sowan sama ustadz yang ngajarkan Quran. Dianggap dulu itu dulu dulu guru saya. Oh berarti sekarang bukan gurunya.
Itu dulu guru saya. Berarti sekarang bukan gurunya. Maaf Pak, Bu. Orang tua itu ada 3. Ada orang tua yang melahirkan, bapak ibu kita. Ada orang tua yang menikahkan, mertua laki-laki dan perempuan. Ada orang tua yang mengajari kebaikan, mengajarkan kebaikan. Itu guru kita. Itu tidak akan pernah putus sampai kiamat. Memayu mulai kan? Itu tidak pernah putus sampai kiamat. Tidak pernah putus, jangan sampai putus. Tidak ada bekas mertua, tidak ada. Jadi kalau kita sudah cerai dengan istri kita atau cerai dengan suami kita, itu tidak ada bekas mertua, tidak ada. Wudhu saja, kalau kita setelah wudhu, kemudian jabatan tangan dengan mertua kita, itu tidak batal. Sama istri batal, sama mertua tidak batal. Itu berarti orang tua kita. Maka dalam hati itu posisikan sebagaimana orang tua. Apalagi guru. Esok enggak kata tak sambung. Aduh, mak do iya ya. Ya begitu memang, bila mana ada keterangan yang pas untuk kita, menusuk ke hati kita. Bapak Ibu, yang punya tugas untuk mengajarkan Al-Quran itu bukan Ustadz Farid Pak, tapi kita sebagai orang tua. Tugas kita itu ada 3, memberikan nama yang baik, mengajarkan Al-Quran, dan mengajarkan akhlak. Itu tugas kita loh pada anak kita. Kemudian karena kita tidak mampu, akhirnya ada peralihan tugas, diserahkan kepada guru ngaji. Kok tahu-tahu tidak ada penyerahan, tidak ada pamitan. Bahkan anaknya sendiri kalau sudah alumni pesantren, tidak diperintah, tidak disuruh untuk sowan sama ustadznya yang dulu. Alhamdulillah. Dan segala kesimpulan, helap dan papan. Alhamdulillah, yang tak cocok entar dan aku yuk. Cet ngalah lagi saya cocok bingkong. Akhirnya, ada kan tekos pakai, pakai padin kan tekos. Aja yang tekos ya doa akin. Pas kancan nanti itaren-taren. Tekos tetikan tekos cek tangkan cai pada iya lu ben marin ya cek ya terakhir apa berdosa ke ustad jadi tak ya teren aku ganggu ben tekos dan tekos buka itu. Coba. Ini maaf loh Pak, maaf Pak. Saya ini sebenarnya hanya ingin menjalankan apa yang dijelaskan oleh tadi Pak, sekretaris desa itu. Mohon doa ya, sini banyak padi dimakan tikus. Kemudian saya cari kesesuaiannya. Supaya apa? Introspeksi diri. Daripada yang cakancana. Apa mak ada iya kan? Masa tikus wah masuk desa.